11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada majelis yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 214. Kita terkadang sering mengeluh kepada Allah, kenapa saya kok ditimpa masalah dan musibah, kenapa saya kok terus ditimpa kemalangan. Kita lupa kemalangan dan musibah itu akibat perilaku kita. Kemarin Al-Fakir sudah sampaikan, saya tambahkan sekarang, akibat ulah perilaku kita sendiri. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Tidak akan ada kesenangan, ketenangan, kebaikan sebelum Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada orang yang mengatakan iman, mengatakan beriman kepada Allah. Ya. Tidak mungkin akan diberikan ketenangan pada mereka sebelum diuji kebaikan-kebaikan di dunia, atau dijanjikan surga oleh Allah sebelum diuji seperti orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang lebih dulu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melihat, membuka Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mencari pemahaman kisah-kisah para anbiya, rasul, para aulia terdahulu yang menjalankan perintah Allah dengan ujian demi ujian, sehingga menjadi kafah, jadi seorang muslim yang dekat dengan Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wal zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Ujian keras, diguncang dengan bencana, ya, dengan musibah-musibah, ya, penderitaan, kadang berkepanjangan dari mereka para salihin, tapi mereka tetap teguh memegang syariat agama Allah, ya, dan mereka selalu bermohon kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, turunkanlah pertolongan kepada kami. Ala inna nasrullahi qarib. Dan mereka yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Mereka yakin Allah akan bersama mereka. Mereka tidak putus asa. Nah, putus asa ini akan mengundang syaitan. Ya. Di surat Yusuf 87 Allah berfirman, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu akhirnya lupa zikir, lupa berdoa, lupa munajah kepada Allah. Sehingga menghadirkan, akibat itu apa? Menghadirkan syaitan untuk terus mengganggu.
Seperti Allah firmankan di surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Mereka akan datang jika ada putus asa, gitu ya. Putus asa atas rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu luas kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ya, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Maka putus asa itu adalah kekafiran. Ya. Karena begitu putus asa yang mengatakan, ini semua nggak benar ini. Ini semua nggak bagus. Perintah ibadah semua ini hanya menyusahkan saya saja. Dan Allah memberikan jalan. Jika kau jadi orang yang bertakwa, maka lakukan perintah Allah. Kalau jadi orang yang tenang hidupanmu, mendapatkan surga dunia, kebaikan-kebaikan di dunia, manfaat masalah di dunia, maka tunduklah kepada Allah. Sudah disampaikan itu. Ya. Diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berperang, wahai anakku. Berperang melawan kebatilan, melawan hawa nafsu kita, berperang melawan maksiat kepada Allah. Ya. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 165 sampai 167. Kalian simak baik-baik. Imam Syaitan Najim, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu. Dan perang Badar, pada perang Badar kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kekalahan ini itu atas kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kekalahan kita, ya, masalah terjadi pada diri kita sehari-hari, musibah yang menimpa kita, asbab kekeliruan kita sendiri. Kalau kita diberikan penyakit oleh Allah, tak kunjung sembuh, cek dulu, apa yang kita salah? Mungkin salah kita memakan sesuatu, mungkin salah kita melaksanakan amaliyah sesuatu, mungkin salah kita berperilaku sesuatu. Cek, evaluasi, untuk apa? Supaya kita selamat. Ya. Selanjutnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidnillahi wal ya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kamu ketika jadi pertempuran itu antara dua pasukan adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Allah menguji kita. Istiqomahmu seperti ini Allah uji. Kadang datang kepala pusing, badan sakit, berat berjalan. Lawan itu perperangan dengan hawa nafsumu sendiri. Terus kamu tidak berjalan, kamu tidak datang ke majelismu, kamu tidak membuka Al-Quran, kamu tidak membaca Al-Quran, kamu tidak melaksanakan amal soleh yang lain. Maka Allah akan berikan kepada kamu bukti-bukti yang nyata. Sehingga kamu yakin akan apa yang telah Allah tunjukkan. Ya, apa yang telah Allah tunjukkan di Al-Quranul Karim. Dan Al-Imran 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan untuk menguji orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, itulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Wahai anakku, jika kamu terlalu banyak mengeluh, berpikiran yang tidak baik, negatif, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah embrio kemunafikan. Ya, berhati-hatilah dengan hal-hal yang kamu tidak tahu. Maka jalani amal soleh ini dan jalani yang paling gampang, paling mudah. Dengan tidak melepaskan apa? Duniamu, tidak. Ya, duniamu tetap menjadi harapanmu. Ya, tapi tidak melebihi batas atau tidak tulul amal atau panjang angan. Sehingga setan masuk dan menyerang kita. Setan masuk dan menghancurkan kita. Setan masuk punya keinginan untuk membuat kita kufur. Seperti yang Allah firman di Az-Zukhruf 36 tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya.
Jadi Qarin akan datang, setan akan datang mendampingi manusia asbab kemaksiatannya dan mengeluh, ya, haluan, mengeluh itu adalah maksiat kepada Allah. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemana semua itu? Kapan kita bersyukur kepada Allah? Padahal kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah perintahkan semua, Allah berikan perangkatnya, Allah berikan kebaikan kepada kita, maka tetaplah dalam keimanan. Tetaplah dalam menghadapi perjuangan dalam kehidupan kalian. Perjuangan dalam bermajelismu. Cari kebahagiaan di dalam majelismu. Duduk bersama orang-orang soleh. Teman-teman yang punya kemuliaan, kebaikan. Maka kau akan menjadi orang yang mulia. Bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak menolak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maunya instan, tidak bisa. Ujian akan datang bagi orang yang mengatakan beriman. Dengan ujian tersebut akan tahu kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik, memiliki kualitas iman yang mumpuni. Jadi orang-orang yang dirahmati Allah, atau dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami, ampuni kami, ya Allah. Bersihkan kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan kami dalam menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Lurusi jalan-Mu. Jauhkanlah kami daripada tulul amal, panjangan angan. Dan jauhkanlah kami daripada mengeluh, ya Allah. Kuatkanlah rasa syukur dalam hati kami. Tetapkanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa, lurus, tekun dalam menjalankan aturan-aturan yang telah Engkau tentukan kepada kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.